Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus sate sianida Nani Apriliani hukuman 16 tahun penjara dalam sidang Pengadilan Negeri Bantul Senin 13 Desember 2021. Hakim Ketua Aminuddin menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer dan tuntutan jaksa. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Santo Ari yang sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat malam Santo. Halo, selamat malam. Iya, baik Santo. Bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian berdasarkan fakta di persidangan? Baik, berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Bantul atas kasus sate sianida yang menewaskan anak dari seorang ojek online, terdakwa Nani Apriliani terbukti secara sah dan meyakinkan untuk pasal 340 atau pembunuhan berencana, di mana saat beberapa agenda sidang yang sebelumnya ditemukan fakta bahwa Nani Apriliani sempat membeli racun sianida sebanyak 3 kali sejak tahun lalu. Dari awal pertama yaitu pada bulan Juni atau Juli sekitar 2020, dia sudah berniat untuk meracuni saksi Tommy, yaitu sasaran dari Nani Apriliani sendiri. Tapi karena saat itu hubungan mereka akhirnya baik-baik saja, akhirnya Nani mengurungkan niatnya untuk meracuni Tommy. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nani ini sebenarnya memiliki hubungan kekasih bersama dengan Tommy, dan karena merasa dikhianati, si Nani berusaha untuk meracuni Tommy. Lebih lanjut, kemudian pada Januari 2021, Nani kembali berencana untuk meracuni saksi Tommy dengan membeli racun sianida jenis KCN, racun yang sama seperti yang dibeli tahun sebelumnya atau di Juni-Juli 2020. Namun saat itu hubungan mereka ternyata membaik sehingga si Nani, terdakwa Nani, mengurungkan niatnya kembali untuk meracuni saksi Tommy. Dan kemudian pada Februari 2021, dari fakta persidangan terungkap bahwa Nani Apriliani atau terdakwa kasus sate sianida ini sempat mengakses Google di HP-nya yang mencari informasi tentang racun mematikan yang ada di dunia. Dan salah satunya adalah sianida. Dan kemudian di tahun yang sama setelah Februari atau sekitar Maret, Nani kembali membeli racun senyawa sianida tapi jenisnya NaCN. Tapi saat itu kembali mengurungkan niat untuk meracuni Tommy hingga akhirnya pada April 2021 si terdakwa Nani membeli sate yang bumbu satenya dibumbui racun sianida, dan oleh Nani sendiri sate tersebut dikirimkan ke saksi Tommy melalui seorang sopir ojek online yang bernama Bandiman dengan tidak melalui aplikasi atau offline. Hingga akhirnya saat Bandiman sudah mengantarkan sate itu ke rumahnya si Tommy, tapi karena si Tommy merasa tidak mengenal nama si pengirim, waktu itu Nani memang mengatakan bahwa si pengirim adalah bernama Hamid, warga Pakualaman. Karena si Tommy merasa tidak mengenal Hamid, warga Pakualaman, makanya sate tersebut ditolak, dan oleh Bandiman sate itu dimakan oleh seluruh keluarganya untuk berbuka puasa. Hingga akhirnya ibu dan anak, istri Bandiman, termasuk anak Bandiman, memakan sate
berbumbu racun tersebut akhirnya menewaskan korban, yaitu anak dari Bandiman, begitu. Baik, Santo, bisa Anda jelaskan apa putusan hakim dalam kasus sate sianida ini? Baik, dari agenda putusan hakim pada hari ini, Senin, 13 Desember 2001, Hakim Ketua Aminuddin menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa Nani melakukan pembunuhan berencana seperti yang disebutkan dengan di pasal 340 KUHP, dan vonis yang dijatuhkan oleh terdakwa Nani yaitu 16 tahun penjara potong masa tahanan, di mana putusan tersebut lebih ringan 2 tahun daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum yang 18 tahun penjara, begitu. Mengenai putusan hakim sendiri, bagaimana tanggapan terdakwa dan juga kuasa hukumnya? Untuk kuasa hukum Nani, yaitu Anwar Ari, dia menyatakan bahwa dengan putusan hakim tersebut, pihak kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa mereka akan melakukan banding. Sementara Nani sendiri waktu di persidangan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, dan waktu itu dia malah memohon untuk data-data di HP-nya, yaitu data-data utang piutangnya untuk bisa di backup ke HP yang lain, namun hakim menolak permohonan itu karena sesuai hukum bahwa HP yang digunakan terdakwa Nani adalah sarana untuk melakukan pembunuhan, sehingga sesuai hukum harus dimusnahkan, begitu. Setelah hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, bagaimana tanggapan dari keluarga korban? Baik, keluarga korban sendiri, ya ini tadi memang terlihat Bandiman dan istri menghadiri persidangan putusan, dan usai persidangan kami berhasil melakukan wawancara dengan Bandiman, dan saat itu dia menyatakan bahwa dia menghargai keputusan hakim dan menerimanya. Namun yang ia tekankan bahwa ia merasa tidak puas dengan putusan hakim tersebut, yakni yang 16 tahun penjara. Menurut Bandiman, ayah korban, ia berharap terdakwa Nani ini dapat dihukum seberat-beratnya. Begitu, nanti. Baik, Santo, terima kasih atas laporan Anda. Demikian Tribuners, wawancara reporter kami di lapangan bersama Bandiman, ayah korban, dan Anwar Ari Widodo, kuasa hukum terdakwa. Berikut cuplikannya. Putusan tersebut. Tentunya yang memberatkan kan di pasal yang perencanaan 340. Tadi dengar putusannya 16 tahun penjara. Tanggapannya seperti apa dan perasaannya seperti apa sekarang, Pak? Ya, saya sebagai wali korban, saya ya cuma menghormati keputusan hakim. Kalau ditanya masalah puas dan tidaknya, tentu saja kita nggak puas, soalnya kan merampas kebahagiaan dan harapan saya. Tapi ya semua itu saya serahkan kepada keputusan hakim, itu aja, Pak. Merasa ini cukup berat atau enggak, Pak? Gimana? Dengan divonis 16 tahun, apakah kurang atau sesuai atau gimana? Sesuai ya, atau gimana? Kalau harapan atau ya, kalau saya sih enggak, ya cuma saya kan menghormati keputusan pengadilan, terutama hakim gitu. Kalau harapan pertandingan seperti ini seperti apa, Pak? Hukumannya apa, Pak? Ya kalau kita sih maunya ya seberat-beratnya gitu. Tapi ya itu tadi, saya itu menerima keputusan pengadilan dan saya berusaha untuk belajar ikhlas, itu aja, Pak. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.